Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah di minggu yang ketiga di bulan di Januari di tahun yang baru ini kita menaikkan setiap penyembah kita kepada Tuhan, karena kita tahu di tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Prediksi yang selalu tidak baik. Biarlah hari ini Kau membawa kami dalam hadirat kembali. Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, karena kami tidak tahu Tuhan setiap apa yang terjadi di depan. Kami tidak mengerti. Satu hal yang kami tahu, kami dekat dengan Tuhan. Kami mau Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan, Engkau yang beri kami kekuatan melewati setiap apapun juga. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur pagi hari ini, karena sudah memilih kami untuk kami tetap setia untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga jemaat yang belum hadir, Engkau menyertai mereka dalam perjalanan. Gerakan hati mereka waktu mereka rindu datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dan Engkau mendengar setiap Tuhan pujian, penyembahan kami, penyerahan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami akan mulai dari ibadah kami dan kami serahkan semua. Bersatu
percaya hidup kami ada di dalam telapak tangan-Mu, hidup kami ada di dalam hati-Mu. Terima kasih. Bapakku yang baik, sampai kita semua bangkit berdiri. Kau salahku ya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah beralih kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau terima kasih Engkau kuasai setiap kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali dari depan sampai belakang. Biar Roh Kudus sendiri yang ambil alih, yang beracara. Beberapa menit waktu ke depan kami serahkan seluas-luasnya Roh Kudus bekerja atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Luar biasa tadi ya, kita nikmati semua ya hadirat Tuhan, pujian penyembahan. Kan jarang-jarang, biasanya jarang lah ya, jarang untuk pujian penyembahan tadi. Dan itu luar biasa, dia lagi menyukakan hati Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini judul dari khotbahnya memiliki pikiran Kristus. Seorang penulis ada menulis satu tulisan,
Kehidupan seseorang dibentuk dari jalan pikirannya. Alkitab yang bilang Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, as a man think in his heart, so is he. Artinya yang berarti kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bilang aku ini jelek, nggak ada yang mau sama aku. Aku ini sudah nggak punya apa-apa, siapa? Masa depanku, istilahnya madesu, masa depan suram. Jadilah menurut imanmu. Tetapi kalau sebaliknya kita berpikir bahwa aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang dikasihi Tuhan, beda nggak? Energi yang keluar tuh sama, energi yang keluar sama, tetapi hasilnya beda. Yang satu yang negatif, satu positif, hasilnya udah berbeda. Padahal energi yang dikeluarkan sama. Aku dikasihi Tuhan, maka jadilah seperti yang kita pikirkan, jadilah sesuai dengan iman kita. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sebab itu bila kita ingin memiliki masa depan yang baik, kita harus ubah pola pikir kita. Iman dan pikiran itu bekerja, cuannya itu sama. Iman maupun pikiran kita itu sama-sama punya kuasa. Kalau kita boleh membuka dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, kita akan banyak baca Alkitab ya. 2 Korintus, tolong siapa namanya? Jojo 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Boleh Lia membacakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Dalam 2 Korintus 10, terima kasih ya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan ada banyak orang yang membangun benteng-benteng yang kuat untuk menolong pengenalan akan Kristus, yang artinya mereka telah memiliki konsep berpikir, dan kebanyakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa kita sadari itu pikiran yang di luar firman itu bertentangan dengan pikiran Kristus. Saya mau kita lihat dalam contohnya Matius 16 ayat 21 sampai 23 ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23, tolong ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lanjut sampai ayat 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia. Kita tahu bahwa pikiran kita terkadang kita pikir kita benar, tapi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, maka pikiran kita itu bertentangan dengan pikiran Kristus. Kita harus selaraskan. Seolah-olah si Petrus dengan gagah perkasa bilang, aku nggak akan biarin kamu Tuhan. Loh, padahal tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tapi Petrus nggak berpikir seperti itu. Dia nggak ngerti. Dia berpikir dia bisa jadi penyelamat Tuhan Yesus. Makanya kan Tuhan Yesus bilang, dia hadir bahwa iblis berusaha membelokkan pikirannya itu di luar kehendak Kristus. Seolah-olah kalau kita bilang ini benar untuk pekerjaan Tuhan, seolah-olah kalau kita tidak cermat, kita tidak peka pada Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, seolah-olah usulan itu baik untuk pelayanan, seolah-olah oh enggak, ini bagus kayak begini, jam 8 harus ditetapkan seperti ini dan bla 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 bla, tanpa mengeluh. Itu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu kalau kengkeng banget untuk menyatakan apa namanya Taurat Tuhan. Wah, nggak ada yang cacat kalau ahli. Tetapi kan kenapa Tuhan nggak senang? Karena mereka melakukan tanpa kasih. Firman Tuhan bilang kalau segala sesuatunya dilakukan tanpa kasih, sia-sia. Apapun yang kamu lakukan, kamu puasa 40 hari 40 malam, engkau kasih semua harta untuk orang miskin, tapi dicacat loh. Karena apa? Bukan karena kasih. Nggak tahu motivasinya apa, tetapi yang jelas segala sesuatu yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan, tetapi kalau bukan dasarnya kasih Tuhan, sia-sia. Iblis berusaha membelokkan. Dia berusaha, itu benar. Dia istilahnya kan kita tuh berusaha mendirikan kebenaran kita. Kita membenarkan, pakai ayat untuk membenarkan. Ya jangan ini loh ya. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan untuk membenarkan alasan kita, memanipulasi ayat itu tidak benar. Untuk kepentingan pribadi itu tidak benar. Kalau sampaikan ayat, sampaikan firman Tuhan benar-benar. Kalau memang Tuhan mau sampaikan itu benar, sampaikan. Tapi jangan untuk kepentingan, oh aku mau sikap ini, aku pakai ayat ini, enggak boleh. Ayat firman Tuhan bukan untuk senjata-senjataan. Tidak boleh. Bahwa pikiran kita kalau tanpa kebenaran firman Tuhan, pikiran kita itu jahat. Nah, jadi kita tahu bahwa tanpa pikiran Kristus kita bisa tersesat. Sehingga peperangan rohani itu ada dalam pola pikir. Maka kita harus merubah pola pikir kita selaraskan dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita semua dibesarkan dari latar belakang bermacam-macam. Ada yang pendidikannya SD, ada yang pendidikannya SMP tanpa mengurangi rasa hormat, ada yang SMA, S1, S2, S3, ya kan? Kita semua dibesarkan dari suku, golongan yang berbeda, dan itu semua pastinya membentuk pola pikir
masing-masing kita sudah punya pola pikir. Apalagi kalau dari keluarga juga, anak perempuan jangan duduk di pintu, nanti nggak laku-laku, nggak ada cowok mau, ya. Nah, itu salah satu. Nggak tahu kalau di saya sih nggak ada, karena saya nggak ada ajaran kayak begitu, nggak tahu. Nah, itu salah satu. Jadi adanya keyakinan yang terbentuk dari latar belakang itu membentuk satu kepercayaan yang kita yakini sebagai satu kebenaran, padahal tidak selaras dengan firman Tuhan. Contoh, mari kita lihat dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Buka saja, nggak usah dibaca, oke? Lukas 12 ayat 16 21. Di situ diceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu dulu waktu itu bilang gini, aku bingung. Ini ceritanya dia ngomong dalam hati. Kita pernah nggak sih ngomong dalam hati? Cerita, ya. Dia lihat hartanya itu udah banyak. Wah, kayaknya nggak muat lagi nih. Di bank kayaknya sudah penuh. Oh, kalau yang ini belum pakai bank. Terus aku akan buat lumbung-lumbung lebih besar. Aku simpan gandum, aku simpan semuanya, dan aku akan tenang. Dia lihat, hai jiwaku, cukup itu untuk bertahun-tahun. Sangat banyak yang kuhasilkan. Sudah tenang aja, tenang, wis tenang. Orang lain kelaparan, nggak urus. Yang penting aku aman. Beberapa tahun ke depan nggak peduli ada musim apa tuh segala macamnya, aku nggak peduli. Yang penting aku senang. Nggak tahu Tuhan bilang, Tuhan lihat kayak begitu. Ya terus kalau kamu tak ambil malam itu juga, hartamu yang banyak itu untuk siapa? Dia dibilang bodoh, benar loh, itu dibilang bodoh dalam 16 sampai 21 itu Tuhan bilang dia bodoh. Karena apa? Dia cari harta untuk dia sendiri. Padahal kalau sampai dia mati, itu semua yang dia sediakan itu untuk siapa? Itu maksudnya Tuhan bodoh. Tapi coba seumpama dia bekerja, dia membagikan untuk sesamanya, dia justru mentransfer hartanya itu yang di dunia, ditransfer ke surga, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, ditransfer ke surga. Kalau dia berbagi, dia peduli sama pekerjaan Tuhan, dia peduli sama kanan kiri yang membutuhkan, dia nggak jor-joran sendiri, dia nggak pamer-pamer sendiri. Justru Tuhan senang kan? Bukankah itu yang diajarkan Alkitab? Peduli dengan sesama. Makanya dia bodoh. Bahwa dia pikir, kan aku yang cari, aku sing soro loh, keringet-keringetku loh, kenapa aku harus bagi sama orang? Kan pemikiran yang bodoh itu, pemikiran egois. Kalau kita yang di gereja bilang, oh ya betul itu bodoh. Tetapi coba kalau kita yang di luar, kita nggak ngerti firman Tuhan, tuh benar, aku yang kerja sore-sore, kenapa aku harus bagi? Kon males kok, kenapa tak bagi nih? Mau enak kerja, jangan numpang sama aku. Kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Kita boleh jadi miliarder tetapi ternyata kita tidak dikenal Tuhan. Contoh yang kedua, ini maksud saya, ini contoh pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dihasilkan dari latar belakang kita.
dari ya pokoknya sosial kita yang membentuk pola pikir kita. Yang kedua, aku nih diajarin kalau aku punya duit, saya berharga. Bila saya punya harta, orang akan pandang saya kalau saya punya duit. Bukankah itu yang beredar di luar sana? Tuhan pun kadang insecure sama hamba-hamba Tuhan yang pakai berlian, pakai jam yang mewah, insecure karena merasa aku siapa, aku orang kecil. Tunggu ya, kalau seumpama ya yang gara-gara minder gak punya harta tadi, coba diizinkan Tuhan dikasih duit em-eman, pasti dia akan lebih sombong. Kenapa? Karena dia taruh harga dirinya pada kekayaan. Gak percaya? Ayo coba jadilah kaya. Jadilah kaya. Kalau kita minder sekarang karena aku ke gereja pakai sepeda ontel, yang lainnya sudah pakai sepeda motor, yang lainnya sudah udah beralih lagi pakai R3 gitu, mungkin kan? Aduh, aku siapa? Masih numpang di rumah orang. Aduh, kecil banget aku Tuhan. Aku tak beli ae. Aku ini tak punya apa-apa. Sama. Itu pola pikir yang ditanam iblis. Citra diri yang salah. Bahkan sampai ada orang menghalalkan segala cara supaya jadi kaya. Perempuan, yang penting aku dapat laki-laki kaya. Nggak peduli dia suruh aku jual Kristus, jual Yesus, yang penting aku kaya, bakalan aku dihormati orang. Nggak apa-apa deh, aku jual Yesus, yang penting pangkatku naik, aku dapat jabatan yang lebih dari sekarang. Aku bisa menguasai Jawa Timur, Sumatera Utara, Jayapura. Nggak apa-apa, aku jual Yesus. Pola pikir yang ditanam iblis hati-hati. Padahal kita berharga bukan karena kekayaan. Yesus, Tuhan Yesus rela mati bagi kita karena dia begitu mengasihi umatnya. Dia rela tukar nyawanya buat kita. Jangan anggap rendah diri kita karena kita tidak punya harta. Lihat pengorbanan Yesus. Iblis sudah tanamkan racun, nggak terkecuali orang yang di luar sana, bahkan sampai gereja terkontaminasi, tercemari. Jangan letakkan harga diri pada kekayaan. Kau berharga di mata Tuhan. Tidak semua dikasih dia tanpa memandang derajat. Contoh yang ketiga, dunia bilang, bila tidak tipu-tipu mana bisa untung. Dunia ajarkan kayak begitu. Nggak nipu mana bisa untung. Segala macam diterabasi. Yang penting cuan. Itu udah gak sesuai loh. Benar, itu seolah-olah sepele. Tapi jangan anggap enteng ajaran Tuhan. 4, contoh keempat. Kalau kamu baik, aku lebih baik. Aku bisa lebih baik dari kamu sekarang. Tapi hati-hati, kamu sekali jahat kamu, aku 1000 kali lipat lebih jahat dari kamu. Dunia tanamkan itu loh.
Firman Tuhan bilang kita diajarkan mengampuni 7 kali 70 kali. Jadi bukan 7 kali 70, tapi di belakang masih ada kali lagi loh. Artinya nggak terhitung. Bukankah pembalasan adalah haknya Tuhan? Kenapa kita mau menuntut balas? Contoh lainnya, ada uang, abang saya tidak ada uang, abangku tendang, gitu. Sehingga membuat nggak apa-apa deh selingkuh, nggak apa-apa deh menyeleweng, yang penting dapur anak-anakku bisa makan, dapurku tetap ngebul, nggak apa-apa, bojoku kere soalnya aku tak nyari hidup belang lainnya, nggak apa-apa. Hati-hati, pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bisa menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Kita yang tadinya sudah diselamatkan akhirnya direbut, jatuh. Ketahuilah bahwa kita berharga atau tidak itu bukan bergantung dari perlakuan orang terhadap kita. Aku nggak direken di situ, nggak dianggap, atau suaminya main perempuan, lantas kita berusaha, kon pikir kontok tasing bisa, kamu pikir aku juga bisa cari lain lagi. Itu nggak benar. Pengorbanan Tuhan Yesus melebihi dari apa? Jangan buang hidupmu yang berharga karena untuk membalas hal yang tidak berguna. Jangan buang. Sayang Tuhan Yesus tebus kita, bukan main-main dengan darahnya. Jadi jangan main-main. Jangan buang hidup kita ini cuma untuk membalas sakit hati, cuma untuk membalas kecewa kita dengan hal-hal berdosa. Eman-eman, tolong, sayang Tuhan Yesus saja sayang, kok kita ini mau buang diri kita sendiri, kok bodoh sekali. Itulah memang iblis itu. Bila kita menyadari bahwa sepenuhnya Tuhan Yesus cukup bagi kita, kita akan memiliki ketangguhan, ketahanan. Apapun yang terjadi, Yesus cukup bagiku. Dia sudah berkorban untukku. Gak apa-apa, aku diajari mengampuni, aku lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku lakukan bagianku, aku belajar mengampun. Yang penting kita taat. Kalau lawannya taat itu adalah durhaka, kita tidak mau jadi orang-orang durhaka. Kita mau jadi orang-orang taat, taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu caranya bertahan melalui 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, 1,
untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 memperbaiki kelakuan, dan 4 mendidik orang dalam kebenaran. Pembaharuan budi itu tidak langsung kita seperti flat gitu ya. Jadi semuanya punya proses masing-masing, semuanya mempunyai tangga masing-masing, semuanya mempunyai pertempurannya sendiri. Ada tahapan-tahapannya sendiri. Di mana kita sekarang? Kita akan serupa, ya. Firman Tuhan kalau kita isi dalam pikiran kita, itu akan membentuk pikiran kita. Makanya isi terus, isi terus. Kalau seumpamanya pas ada pertempuran begitu ya, kita mau melawan dengan pedang roh. Pedang roh itu kan firman Tuhan ya. Ketika kita mau lawan iblis, ketika dia mengintimidasi, ternyata kita, aduh apa tuh ya, ayatnya gimana ya, aku nggak tahu deh. Karena filenya nggak pernah diisi, lah ingatannya nggak pernah diisi, pikirannya nggak pernah diisi firman Tuhan. Terus mau melawan iblis mana? Nyari dulu di mana itu pedang, dulu di mana. Sementara iblisnya sudah, iya, kamu itu orang berdosa, kamu sudah begini, kamu begini. Kita, ya, gitu kayak orang tuh kalau di silat udah dilawan gitu, kita sudah tak punya daya tanpa perlawanan karena nggak punya pedang roh. Nggak tahu baca kita, tahu ya, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Perkataannya iblis yang mengintimidasi itu cuma bisa kita lawan dengan pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Baca firman Tuhan, itu yang akan membentuk pikiran kita seperti pikiran Kristus. Kita akan serupa dengan apa yang kita sembah. Kita mengagung-agungkan duit, kita akan diperhamba oleh duit. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Ikutlah Yesus dengan setia, sangkal diri. Sangkal diri itu artinya, sangkal diri itu jangan memikirkan kepentingan sendiri, pikirkan kepentingan Tuhan dan sesama. Biasanya sangkal diri dan gandengannya pikul salib. Berjalan dalam jejak kaki Yesus sambil mematikan keinginan daging. Hidup menurut daging, pikirannya daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan perkara-perkara rohani. Apa yang kita sembah hari-hari ini? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan itu yang membebaskan pikiran-pikiran iblis yang ditanam dalam pikiran kita. Pikiran iblis, pikiran dari dunia itu akan membuat kita sangat merugikan kita. Jadi hanya firman Tuhan saja yang akan memerdekakan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sampai di sini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya harap mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian, jemaat yang terkasih, tidak tegang karena firman Tuhannya mungkin bagian menegangkan. Tapi biarlah pikiran, perasaan kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita semua punya kebenaran masing-masing, kita punya pendapat masing-masing, kita punya prinsip
masing-masing. Ya, tapi biarlah kebenaran kita olah, kita renungkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya, karena setiap kita punya pendapat, kita memang diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi kadang itu apa yang kita pikirkan itu akan itu satu kebenaran seperti orang Farisi tadi dicatatkan. Tapi biarlah back to the Bible, ya. Kalaupun dari zaman dahulu sampai sekarang, mungkin kekristenan ada yang golongan ini sampai bermacam-macam merek gereja, karena mereka bermacam-macam pendapat dengan filosofi, dengan mereka mentafsirkan isi Alkitab juga dengan kebenaran mereka sendiri. Ya, tapi biarlah kita dengan segala kerendahan hati pagi ini kita bertanya pada diri kita, Tuhan, apakah apa yang aku pikirkan sudah benar di hadapan-Mu? Roh Kudus akan menjawab dengan tanpa ada kebohongan, karena Dia akan berbicara dalam hati kita, dalam nurani kita. Iya. Karena setiap kita kembali lagi dari kebiasaan, dari setiap yang kita lakukan menjadi habit, jadi kebiasaan itu. Kebiasaan terus kemudian dilakukan menjadi karakter dan sebagainya, sehingga bagi kita itulah kebenaran. Mungkin apa yang dibiasakan oleh nenek moyang kita, kakek, nenek dan sebagainya itu suatu kebenaran, padahal itu adat istiadat, ya. Tapi kalau memang itu benar secara positif, kita lakukan. Tapi sekali lagi back to the Bible, kembali pada firman Tuhan, apakah itu sesuai kebenaran firman Tuhan? Ya, biarlah hari ini pikiran kita disegarkan, perasaan kita disegarkan. Jangan sampai kita dituduh oleh iblis terus, ya kamu seperti ini, kamu dari keluarga yang begini, nggak mungkin kamu menjadi ini. Tapi biarlah justru mulai hari ini pikiran kita disegarkan. Kalau Tuhan berkenan, kita pasti punya sesuatu yang baru, rema yang kita lakukan Tuhan, sehingga terus kita berubah. Nggak ada yang namanya karakter, watak mancine saya sudah begini, nggak ada. Karena dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, dan siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru sudah datang. Ya, biarlah itu menjadi moto, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, menjadi moto bahwa hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Mungkin bagi orang ini adalah kebodohan. Ya, dalam uji fanatik, ngapain kamu terlalu fanatik? Tapi biarlah kita terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, saya di sini tidak tidak mau mencari seorang pembicara yang bintang film dan sebagainya. Kalau memang ada, ya, tapi biarlah apa yang dilakukan oleh pembicara adalah sesuai dengan itu terbaik. Ya, kita diajar di gereja kita diajarkan oleh namanya teologi kemakmuran. Kamu akan sukses selalu, kamu akan begini, akan begitu. Enggak, kita akan seimbang. Iya, kalau dikatakan jika kamu ABC, maka kamu akan diberkati. Enggak langsung kamu diberkati, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Amin. Kalau kita mau diberkati, pasti ada hal yang harus kita lakukan step by step. Iya, itulah yang harus kita cermati, harus kita pahami, ya, sehingga kita bukan menjadi seorang Kristen yang gampangan,
yang mentuhankan perut, yang suka tersinggungan, tapi biarlah ia. Sekali lagi kita boleh introspeksi, apakah saya seperti itu? Kalau tidak, puji Tuhan. Tapi kalau memang seperti itu, iya Tuhan, saya tapi punya kelemahan ini. Saya masih punya sesuatu yang harus Tuhan. Itu namanya kalau secara pemahat itu, mungkin saya belum sempurna sehingga Tuhan sempurnakan. Karena kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan. Amin. Sehingga di sini tidak ada tersinggungan. Amin. Mau dibentuk firman Tuhan. Amin. Karena kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana, bukan dikatakan yang pandai, bukan katakan 5 gadis yang cerdik, ya. Bukan 5 gadis yang kaya raya, bukan 5 gadis yang apa, tapi yang bijaksana, sangat dalam. Ya karena yang mengatakan ini firman Tuhan dan Tuhan sendiri pasti pada saat itu dinyatakan, mungkin pikiran kita nggak nyampe, tapi biar kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, sehingga pada saatnya nanti, pada saatnya kita menghadap Tuhan, ada mengangkat kemuliaan yang kita terima. Saya sudah mulai musik ke depan. Bila kita mengucap syukur bukan hanya karena keberadaan kita, materi kita, karena kehidupan kita sudah enggak. Tapi biarlah dengan segala ucapan syukur Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Kalau memang ini porsi yang aku terima Tuhan, thank you. Sehingga kita bukan menjadi manusia yang mengasihi diri sendiri. Kita pujikan tadi yang pujian sebelum firman Tuhan, boleh dilantunkan, boleh dipujikan. So kita sehingga sehingga dari dalam hati kita meluap ucapan syukur, dan itu terpancar dalam kehidupan dan dalam lidah bibir kita. Ada kata Tuhan, Engkau baik.
bersyukur bahwa Yesus yang kami sembah itu adalah Yesus yang dahsyat, hebat dan luar biasa memberikan kami kebenaran. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami. Kami tidak lagi tunduk dengan dunia ini yang penuh dengan tahayul dan hal-hal yang mistik di dalamnya, tetapi kami tahu dunia ini pasti akan berakhir, tapi nama Yesus akan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah hidup kami ikut terus menggandong kepada Engkau Yesus sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan, urapi, perlengkapi lebih lagi Tuhan. Kemanapun hamba Kau pakai untuk melayani, ada di atas kuasa-Mu. Dan ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati pekerjaan, berkati semuanya Tuhan yang menjadi aspek dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh pada pagi hari ini kami sangat terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami bersuka, karena Yesus kami luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, bersyukur Tuhan, kita sedang dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami ucap syukur dalam pagi hari ini firman yang sudah kami dengar dalam boleh menjadikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bergerak terus Tuhan, untuk bersama dengan Roh-Mu memperbaharui setiap sikap kami, perilaku kami Tuhan. Biarlah kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang bijaksana. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami akan memberikan korban persembahan biarlah Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati kembali jemaat-jemaat yang berkorban pada hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selalu
Kami bukan punya Bapa yang mungkin yang suka menampar kami, yang tidak mengasihi kami, tapi kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik Tuhan. Sekalipun kami sering melukakan hati Tuhan, Engkau selalu mengharapkan kami untuk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan, sehingga setiap hari kami boleh melangkah, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Jika dari permulaan hingga pada akhirnya kami boleh Tuhan beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapak, sehingga iman kami semakin dimurni, manusia roh kami diteguhkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Yang memberkati tim PAW yang bertugas pada hari ini Tuhan. Jadilah mereka Tuhan yang memberkati jemaat, baik yang kecil, besar, pemuda, baik yang lanjut usia sekalipun, Tuhan yang memberkati. Ini berdoa untuk jemaat yang berkekurangan, Tuhan ada masalah finansial, mereka Tuhan yang membuka tangan kita Tuhan. Mungkin kami secara manusia, organisasi gereja tidak bisa memberikan seperti yang mereka harapkan, tapi dengan kasih-Mu Tuhan Kau sanggup untuk membukakan berkat untuk mereka. Bagi yang sakit Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang, Kau yang memberkati, Kau menjamah, yang disembuhkan jemaat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka kasih karunia-Mu Tuhan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka dimenangkan oleh Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dari cuaca yang ekstrim, Tuhan Kau yang beri kekuatan kami mendapat vitamin dari surga, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu untuk pesta demokrasi yang ke-8 14 Februari Tuhan. Kau yang memberkati bangsa dan negara Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah Tuhan yang menetapkan seorang pemimpin yang terpilih, yang berkenan Tuhan, Kau sendiri yang memilih. Yang penting bagi kami boleh beribadah dengan bebas, beribadah dengan aman, dengan nyaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati keamanan negara kami, Kau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga. Tuhan yang memberkati, ini juga yang sekolah, yang studi, Tuhan yang memberkati Tuhan dengan hikmat, Tuhan lipat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biar sukacita-Mu melimpah, 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 sampai sejahtera daripada Allah yang di luar pemikiran kami ada dan tinggal dalam kami. Terima kasih Bapak, biar ada berkat dari Allah Bapa di surga, kepada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, dan yang memberkati, menyertai, melindungi jemaat-Mu pagi ini sampai para Tuhan sudah kembali. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.